Oke, kita langsung mulai ya. Kali ini kita akan bongkar sebuah gagasan yang jujur aja cukup berani dan mungkin kontroversial, yaitu soal hubungan yang nggak bisa dipisahkan antara politik, kekuasaan, dan uang. Udah siap buat ngeliat gimana dunia ini? Setidaknya menurut satu sudut pandang ini sebenarnya berjalan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin apa sih kekuatan terbesar yang sebenarnya ngatur hidup kita. Apakah itu ekonomi, mungkin budaya, atau ada hal lain? Pertanyaan ini kedengarannya berat banget ya. Tapi sumber yang lagi kita bahas ini punya jawaban yang, terus terang, sangat lugas dan bikin kaget. Dan jawabannya ternyata cuma satu kata. Bukan uang, bukan juga teknologi, tapi politik. Yap, menurut pandangan ini, politik itu adalah pusat dari segalanya. Kekuatan utama yang ngatur ekonomi, budaya, ya pokoknya setiap inci kehidupan kita. Nah, sekarang ayo kita gali lebih dalam klaim yang super berani ini. Gagasan kalau politik itu adalah segalanya. Sesuatu yang meresap ke setiap sudut kehidupan kita, tanpa ada satupun yang terkecuali. Coba deh perhatiin kata kuncinya di sini, semuanya. Bukan banyak hal atau sebagian besar hal. Ini klaim yang absolut loh. Artinya, menurut pandangan ini, bahkan keputusan-keputusan yang kita rasa paling pribadi pun, ujung-ujungnya nggak akan bisa lepas dari jangkauan politik. Jadi segalanya itu maksudnya apa sih? Sumber ini nunjuk ke hal-hal yang paling mendasar banget. Uang yang ada di kantong kita, makanan yang ada di meja kita. Siapa coba yang nentuin nilainya? Siapa yang ngatur perdagangannya? Jawabannya, ya politik. Jadi kendali atas ekonomi itu sebenarnya cuma wujud lain dari kekuasaan politik. Oke. Kalau politik emang sekuat itu, terus wujud kekuasaannya kayak gimana? Apakah dia itu baik atau jahat? Nah, sumber kita bilang jawabannya adalah dua-duanya. Kekuasaan politik itu ternyata punya dua muka yang benar-benar kontras. Apakah kekuasaan ini tuh ibarat mesin yang bisa menciptakan kemakmuran buat banyak orang? Atau justru sebaliknya, jadi sumber kebusukan dan masalah? Nah, sumber kita ini punya metafora yang gamblang banget buat ngejelasinnya. Metafora yang dipakai di sini buat ngegambarin dualitas itu, wah, ini sih provokatif dan gampang banget nempel di kepala. Coba bayangin ya, di satu sisi, politik itu bisa jadi mesin ATM. Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi WC atau toilet. Jauh banget kan bedanya? Kita bahas sisi yang pertama dulu ya, ATM. Ini tuh artinya, politik bisa jadi jalan pintas, jalan tol, langsung menuju kekayaan. Jadi alat buat nyiptain peluang ekonomi, ngendaliin sumber daya, dan ya, intinya sih, nyetak duit buat mereka yang ngerti cara mainnya. Tapi selalu ada sisi gelapnya kan? Nah, sumber kita ini pakai bahasa yang kasar dan belak-belakan banget buat ngegambarin potensi korupsinya, sekotor dan sebau WC. Ini gambaran tentang penyalahgunaan kekuasaan, keserakahan, dan pembusukan moral yang bisa aja datang barengan sama kekuasaan itu. Nah, pertanyaan logis berikutnya pasti ini. Kalau kekuasaan ini emang segede itu dan bisa jadi ATM atau WC, terus siapa dong yang sebenarnya megang remote-nya? Yuk kita lihat siapa pemain-pemain utamanya. Dan ternyata nih, jawabannya tuh bukan cuma politisi aja. Menurut sumber ini, ada sebuah aliansi kuat yang main di belakang layar. Sebuah kemitraan yang katanya sih nggak terpisahkan. Kuncinya ada di sini. Menurut teks ini, penguasa sama pengusaha itu selalu jalan bareng, satu barisan. Ini nunjukin adanya hubungan simbiosis, saling butuh. Yang satu butuh yang lain buat mempertahankan kekuasaan, dan sebaliknya juga buat mempertahankan kekayaan. Lantas, kenapa aliansi ini bisa awet banget? Nah, sumber ini ngasih alasan yang skalanya gede banget. Argumennya adalah, sepanjang sejarah, ya kombinasi antara kekuatan politik dan modal inilah yang sebenarnya ngebangun kota, kerajaan, dan bahkan peradaban itu sendiri. Oke, kita sampai di bagian terakhir dari analisis kita, yaitu tentang gimana sistem ini bisa terus-terusan ada dan ngelanggengin dirinya sendiri. Ini bukan cuma sebuah kondisi sesaat, tapi sebuah siklus yang muter terus-menerus. Dan disinilah bagian yang paling menarik, nada teksnya tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya kayak lagi mengamati, sekarang jadi kedengeran kayak buku panduan. Semacam resep gitu, tentang gimana cara main dan menang di dalam sistem ini. Dan ini dia siklusnya, sebuah lingkaran setan, atau mungkin lingkaran emas yang sempurna. Katanya gini, kamu belajar politik biar bisa dapat akses ke ATM ekonomi. Nah, kalau udah punya kekuatan ekonomi, kamu pakai itu buat dapetin kekuasaan politik yang lebih besar lagi. Gitu aja terus, siklusnya berlanjut dan makin lama makin kuat. Dan semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang disodorkan sama logika dari teks ini.
Kalau siklus ini beneran ada, kalau politik dan ekonomi itu emang dua sisi dari koin yang sama, pertanyaannya buat kita semua adalah, kamu mau mulai belajar dari mana dulu? Karena pilihanmu itu bisa jadi akan nentuin jalan hidupmu. Nah, ini dia sebuah pemikiran yang dalam banget buat nutup penjelajahan kita kali ini.